Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lemak dan metabolisme asam lemak. Di sini saya memakai jurnal dari PubMed dengan judul Pengendalian Terpadu Metabolisme Asam Lemak pada Gagal Jantung, dan jurnal dari Cardiovascular Research dari Elsevier dengan judul Metabolisme Asam Lemak pada Gagal Jantung, Biokimia, Genetik, dan Analisis Seluler. Di sini saya mengambil penyakitnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung adalah sindrom klinis kompleks yang ditandai dengan tekanan intrakardiak yang tinggi atau curah jantung yang tidak memadai akibat kelainan jantung struktural atau fungsional. Gagal jantung merupakan penyebab utama kematian pada pasien dengan penyakit jantung. Penyakit arteri koroner dan hipertensi merupakan faktor utama yang menyebabkan gagal jantung. Peningkatan besar dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia gagal memperbaiki angka kematian akibat gagal jantung dalam 5 tahun terakhir yang masih berada di angka 52,6%. Asam lemak memainkan peran integral dalam menentukan sifat struktural dan fungsional plasma jantung dan membran mitokondria. Pengaruhnya terhadap fluiditas dan stabilitas struktur membran berdampak nyata pada fungsi membran seperti pengangkutan ion dan substrat, serta elektrofisiologi yang merupakan bagian intrinsik dari fungsi jantung dan eksitabilitas jantung. Selain peran struktural dan fungsional yang dimainkan dalam membran jantung, asam lemak juga dikenal sebagai molekul pengatur dengan peran dalam pensinyalan sel, pembawa pesan kedua dalam transduksi sebagai efektor dalam apoptosis atau kematian sel, dan dalam respon terhadap kerusakan oksidatif dan iskemik. Dalam penyerapan asam lemak, sel memperoleh asam lemak melalui lipogenesis de novo dan penyerapan eksogen. Masuknya asam lemak eksogen dari lingkungan mikro di sekitarnya ke dalam sel difasilitasi oleh transporter spesifik, termasuk transkolase asam lemak atau FAT atau CD36. Keluarga protein pengangkut asam lemak atau FATP dan protein pengikat asam lemak tipe jantung HFABP, seperti gambar berikut. Kardiomyosit memperoleh asam lemak dari penyerapan eksogen dan lipogenesis de novo. Masuknya asam lemak dari lingkungan mikro membutuhkan transporter spesifik, termasuk FAT atau CD36, FATP, dan HFABP. Asam lemak seluler yang diperoleh dari penyerapan ekstraseluler atau lipolisis intraseluler dapat digunakan untuk produksi ATP melalui oksidasi asam lemak dalam mitokondria. Lipogenesis de novo bergantung pada sitrat dan asetat dengan bantuan ACLY, ACS, ACC, dan FASN. Palmitat akhirnya dihasilkan, yang selanjutnya didenaturasi dan diperpanjang untuk membentuk spesies lemak lainnya. Faktor transkripsi PPAR dengan kapasitas terintegrasi seperti beberapa enzim dalam metabolisme asam lemak mengendalikan seluruh sistem. Terlihat juga pada gambar lipogenesis. Lipogenesis adalah proses sintesis asam lemak dari prekursor non-lipid dan terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa. Asam lemak disintesis di jantung menggunakan beberapa enzim lipogenik. Lipogenesis mencakup dua proses utama. Yang pertama aktivasi asetil koenzim atau asetil-CoA dan biosintesis asam lemak. Substrat utama untuk lipogenesis adalah asetil-CoA yang berasal dari asetat oleh asetil-CoA sintetase atau ACS, atau sitrat oleh ATP sitrat liase atau ACLY. Karboksilasi asetil-CoA menjadi malonyl-CoA oleh asetil-CoA karboksilase adalah langkah pembatas laju irreversibel, dan reaksi sebaliknya dikatalisis oleh malonyl-CoA dekarboksilase atau MCD. Selanjutnya, 7 molekul molonyl-CoA
dan satu molekul asetil-CoA dikondensasikan oleh asam lemak sintase atau FASN yang akhirnya menghasilkan palmitat jenuh. Desaturasi palmitat oleh steroil-CoA desaturasi SCD menghasilkan asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA. Asam lemak tak jenuh ganda PUFA terbentuk setelah serangkaian langkah pemanjangan dan desaturasi. Pada oksidasi asam lemak, metabolisme nikotinamida adenina dinukleotida atau NAD, kadar NAD+ ditentukan oleh sintesis NAD+ dari jalur penyelamatan atau rasio NAD+ atau NADH/NAD+. Dibutuhkan dalam reaksi deasetilase yang dimediasi sirtuin. Reaksi ini juga menghasilkan NAM atau nikotinamida. Nikotinamida kemudian memasuki jalur penyelamatan. Nikotinamida fosforibosiltransferase adalah enzim pembatas laju dalam jalur ini yang mengkatalisis konversi dari nikotinamida menjadi nikotinamida mononukleotida. Dengan demikian, NMN diubah menjadi NAD+ oleh NAT atau nikotinamida mononukleotida adenyl transferase.